Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahil karimur rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Tokoh-tokoh ya, dan semua yang hadir pada malam hari ini, kembali kami ucapkan terima kasih banyak. Pada malam hari ini kembali hadir, dan ada yang hadir untuk memberikan takziah kepada kita semua ya, yang kehilangan sosok ayahanda Haji Syahril Omlolo, yang insya Allah ini hari ketiga, dan bukan berarti terakhir kita mengenang, terakhir kita mengingat, tetapi juga insya Allah di hari-hari berikutnya kita terus mengingat dan mengenang orang-orang baik di antara kita semua, orang-orang yang mengajarkan kita tentang kebaikan dan kebenaran, dan insya Allah sampai Allah pertemukan kita semua dengan sahabat-sahabat, dengan orang tua kita di surga insya Allah. Pada malam hari ini, hari yang ketiga, hari takziah malam ketiga, insya Allah kita akan mendengarkan wejangan tausiah, mendapatkan pelajaran dari kehidupan dan juga kematian, yang kita semua saat ini hidup dan kita semua nanti akan mati, nanti bersama guru dan Ustadz kita, Ustadz Dalfa. Dan sebelum itu, seperti malam-malam sebelumnya, mungkin 1-2 testimoni singkat ya, atau kisah singkat yang dijalani bersama almarhum, biar menjadi pelajaran untuk kita ya, bagaimana beliau memberikan pelajaran dalam hidupnya kepada kita semua ya. Kita buka dulu majelis kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan wasilah surah Al-Fatihah itu kita bermunajat pada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada almarhum. Allahumma amin. Kita dengarkan dulu dari salah satu sahabat beliau. Kita semua ya, saya rasa punya kisah spesial masing-masing dengan almarhum. Tetapi untuk izinkan untuk mewakili ya pada malam hari ini dari Pak Insinyur Yasir untuk memberikan sedikit testimoni Pak dari almarhum. Terima kasih. Nah, Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga kembali kita dipertemukan di tempat ini, rumah kediaman almarhum Haji Syahril, guna untuk menemani keluarga beliau serta menghiburnya sebagaimana salah satu tujuan dari takziah. Saya mengenal almarhum sudah lama, sejak kecil, waktu saya masih SD bahkan. Waktu itu sering bawa gabah ke sini untuk di pabrik atau dijual ke Haji Sindran. Waktu itu almarhum masih kecil, dan saya ingat sekali bahwa sejak dulu memang almarhum itu kalau diajak berbicara itu mesti diiringi dengan senyuman. Setiap ngomong itu
selalu senyum dulu, baru itu sangat melekat di hati saya. Almarhum itu mohon maaf ini saya kebetulan diminta untuk testimoni. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada keluarga besar almarhum. Saya itu pernah diajak besanan. Kenapa saya anggap ini serius? Karena saya meyakini bahwa apa yang keluar dari mulut beliau itu biasanya mengandung kebaikan di baliknya. Kalau kita dengar testimoni dari beberapa malam sebelumnya, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sarankan, itu selalu berbuah baik. Gitu. Tapi terus terang, mudah-mudahan ini bukan wasiat ya, karena tidak jelas. Beliau hanya mengatakan bahwa Pak Yasir punya anak laki-laki. Saya bilang punya. Terus dia bilang, mari kita besanan yuk. Itu yang saya takutnya ini adalah petunjuk dari benar. Tahu ini Bu Saril dengar enggak itu? Walah. Iya. Kalau kayak Naridwannya siapa yang mau tolak ya? Allahu Akbar. Bagi saya Haji Saril itu orangnya tidak pernah marah ya. Dan setelah beliau wafat ini saya baru sadar bahwa apa yang dialami menjelang akhir hayat beliau diuji dengan sakit yang begitu parah. Ternyata itu adalah cara Allah untuk mengamankan beliau. Karena kenapa? Beliau itu silaturahim 2 jam tiap hari itu tetap jalan. Sementara kita tahu sendiri bahwa kondisi kesehatannya sudah begitu tidak kuat lagi. Kemudian lagi kondisi lampu jauhnya itu sudah tidak terlalu jauh lagi. Jadi saya khawatir sekali itu kalau beliau itu jalan kemana-mana, takut terjadi apa-apa. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa barangkali inilah cara terbaik dari Allah untuk memberikan penyakit kepada beliau sehingga tidak bisa lagi kemana-mana. Takutnya kalau setelah kemana-mana lagi ada apa-apa nanti di jalan, lebih parah dari itu. Dan tentunya beliau telah memberikan warisan yang sangat berharga kepada kita, yaitu berjuang dalam Allah, menjadi dai. Dan beliau sudah tinggalkan kita semua, dan insya Allah kita semua akan melanjutkan perjuangan beliau. Bersedia semua insya Allah? Karenge insya Allah? Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa Haji Saril itu tidak pernah marah. Apapun yang terjadi yang melimput dia, bahkan mungkin belum tahu keluarga besarnya bahwa Haji Saril itu pernah ditabrak motor. Pernah ditabrak motor, dan kemungkinan besar tabrakannya itu kira-kira mengenai bekas operasi. Nah, ini itu di kejadiannya di depan rumahnya Haji Kurding. Waktu itu kami habis jalan dengan penuntun dengan Haji Saril, kemudian Haji Saril yang mengambil inisiatif untuk turun mencari Bapak Kurding. Karena Bapak Kurding tidak ada, sehingga Haji Saril itu kembali ke mobil. Nah, pada saat itulah ada sepeda motor dari arah pasar menuju ke Papandangan. Kemudian dia ditabrak setir motor itu gini, kemudian dia jatuh terduduk beliau. Dan beliau tidak marah. Bayangkan, ditabrak motor tidak marah sama penabrak, malah nacapu-capu. Memang itu anak kecil ya, anak kecil, dia dibonceng ibunya, dia usap-usap kepalanya itu anak. Bilang tidak apa-apa Cina, hati-hati nanti ya. Disuruh hati-hati anak itu masuk. Jadi
tidak pernah marah beliau itu. Kemudian walaupun susah itu tidak pernah menampakkan kesusahan. Kemudian saya yakin sekali bahwa Haji Saril itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa saya katakan begitu? Karena tanda-tanda orang yang tidak bahagia itu kan biasanya tidak bisa tidur. Haji Saril itu gampang sekali tidur. Kalau beliau ke rumah saya itu kadang-kadang baru nyampe, saya bikin sebentar, tidur itu, baru ada 5-10 menit aja udah bisa tidur. Itu tanda-tanda bahwa tidak ada hal-hal yang sangat menjadi beban kepada pikiran beliau, sehingga dengan gampangnya kalau mau tidur tidur dengan gampangnya gitu. Itu beliau. Jadi saya juga pertama kali diajak oleh Haji Saril untuk itikaf di sebuah masjid di Barok Boso ya, di Pakasalo belok kanan itu. Itu pengalaman pertama saya itikaf selama 3 hari di masjid sana itu. Dan waktu tengah malam jam 2 semua teman-teman itu bangun salat tahajud. Dan saya lihat pemandangan seperti itu, ya saya juga terbangun salat tahajud. Pada waktu saya salat tahajud itu di masjid itu, waktu sujud itu Ridwan, baru saya merasakan sholat dengan kondisi seperti itu, bahwa sepertinya setiap dosa-dosa saya itu kelihatan lewat satu demi satu itu, Masya Allah. Jadi dalam hati saya sangat meyakini bahwa usaha dakwah yang dijalankan di Saudi itu adalah bukan usaha biasa, tetapi sesuatu yang hak. Terus kemudian berjalan demi waktu, bahwa Haji Saril pun sering mengajak kita untuk lebih mengenal lagi dunia dakwah itu. Beliau mengajak kita ke negeri yang jauh, Pakistan. Dan beliau pernah cerita bahwa pernah suatu waktu di Pakistan itu tidur-tidur di masjid, lalu bermimpi dilewatin bidadari. Jadi waktu itu dia disentuh oleh selendang bidadari, dan maaf ini dia orgasme katanya. Masya Allah. Disentuh selendang bidadari saja bisa orgasme. Bagaimana kalau saya langsung berniat mau juga pergi ke Pakistan hari itu juga. Allahu Akbar. Siapa tahu di sana bisa ketemu bidadari. Saya kira mungkin itu saja yang dari saya, tidak usah terlalu banyak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, istilahnya apa? Barakallah. Dan saya rasa ini mewakili ya, walaupun banyak nanti kita bisa cerita, saling bertukar cerita. Tadi beberapa cerita memang ya di keluarga, karena Bapak juga lebih banyak di luar memang daripada di rumah ya. Jadi insya Allah semoga bisa ada kesempatan bisa saling bertukar cerita tentang pelajaran dari kehidupan beliau maupun kehidupan orang-orang baik di sekitar kita, insya Allah. Selanjutnya izinkan kami untuk melangkah ke acara berikutnya. Kita dengarkan tausiah, dengarkan mau'izah, mengingatkan kita pelajaran dari hidup dan mati, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hikmah apa yang Allah inginkan dari kita untuk kita ambil dalam kehidupan kita. Dan saya rasa ini juga visi Bapak di Haji Syahril, ini visi misi beliau keliling kemana-mana untuk mengingatkan tentang adanya kehidupan setelah mati dan apa yang harus kita persiapkan untuk itu visi misi beliau, dan bentuk kesetiaan kita untuk terus mengingat hal-hal ini, insya Allah. Kami persilahkan dengan hormat kakak kami dan Ustadz Musdalfa Sulaiman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Hayyul Qayyum yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati keluarga besar almarhum Haji Sindrang, Haji Syahril Sindrang, dan juga kepada hadirin para alim, para asatid, para orang tuaku sekalian, para sahabat almarhum, dan saudara-saudara para kerabat dan yang mengenal beliau yang kemudian berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kita doakan semua, insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhum Haji Syahril Sindrang, saya pun mengenal beliau dan cukup dekat karena merupakan paman dari istri saya dan sering datang ke rumah, sering bersama, sering memberi nasihat. Maka yang bisa saya petik dari perjuangan beliau adalah mujahadah dan keistiqomahan. Beliau adalah orang yang betul-betul bermujahadah dalam amal perbuatan, mengajak untuk sholat 5 waktu di masjid. Beliau lebih banyak memberikan waktu di luar untuk mengajak, sering berada di regensi di masjid kami di sana, mengajak para tetangga-tetangga, mengantar jemaah datang berkeliling dalam rangka mengajak sholat 5 waktu. Dan ini mujahadah beliau, dan istiqomah terus dilakukan hingga akhir hayatnya. Dan pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam acara takziah. Tentu salah satu maksudnya adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan sudah malam yang ketiga saya meyakini bahwa insya Allah dari berbagai testimoni, ungkapan-ungkapan dari para sahabat, pasti sudah menjadi berita gembira bagi keluarga besar. Dan tidak ada yang lebih menggembirakan itu semua daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bermujahadah dan orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allah mengingatkan kita, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, tetap teguh di jalannya,
tidak pernah lalai apapun tantangannya, apapun keadaannya. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, yang mengatakan kepadanya, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Para ulama kita menafsirkan wala takhafu wala tahzanu, jangan engkau takut dan bersedih. Dua perkara ini dibisikkan malaikat menjelang kematian orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meyakini malaikat itu akan turun untuk menyampaikan itu kepada almarhum, karena beliau adalah orang yang beristiqamah. Wala takhafu, jangan engkau takut. Takut akan apa? Ulama kita mengatakan, jangan engkau takut menghadapi kematian ini, dan jangan engkau takut dengan apa yang akan menimpamu ke depan. Jangan takut. Nahnu awliya'ukum, kamilah penolong-penolongmu, kami pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Jadi orang ini kalau istiqomah pada amal kebaikan, menjelang akhir hayatnya itu Allah menyebutkan turun kepadanya malaikat, karena kematian itu gerbangnya adalah sakratul maut. Tidak ada kematian kecuali setiap orang mesti mengalami sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid, dan datang sakratul maut itu dengan hak, yakni kematian, dan engkau semua lari darinya. Dan sakratul maut itu adalah keguncangan yang terjadi pada seseorang menjelang akhir hayatnya, maka akan terjadi keguncangan yang sangat dahsyat, dan disitulah manusia merasakan penderitaan yang sangat berat. Dan ketika itulah manusia bukan lagi pada dirinya kecuali mengharapkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu bilang, saya ada kekuatanku, saya ada pelindungku, saya ada ilmuku, saya ada harta bendaku. Tidak ada semua itu. Betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat Allah meliputi karena amal kebaikannya, maka malaikat akan menjadi pelindungnya pada saat itu. Malaikat berkata kepadanya, alla takhafu, jangan kau takut. Yang kau hadapi ke depan ada kami, ada Allah. Dan wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Bersedih dari apa? Kalau takut tadi adalah kematian yang akan dihadapinya, maka bersedih itu jangan engkau bersedih dengan keluarga yang engkau tinggalkan di belakang. Siapa yang kasih makan, siapa yang ongkosi sekolahnya anak-anak, belum pimantu anak perempuan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Allah memanggil kita, kata malaikat, wala takhafu wala tahzanu, jangan pernah engkau bersedih akan itu semua. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah, kami pelindungmu. Kepada siapa kita memohon perlindungan, dan sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah, dan beliau istiqamah dalam hal ini sampai akhir hayatnya. Adapun beliau sakit, kemudian saya juga mendengarkan bahwa beliau almarhum berkata tidak bisa dikeluar-keluar karena sakitnya beliau. Karena seperti itulah almarhum terus untuk memberikan dedikasinya kepada umat, mengajak kepada kebaikan. Tetapi sakit itu adalah penghapus dosa-dosa. Jadi beliau itu betul-betul bersih, amalnya sudah kebaikan, senyum kepada orang. Kemudian di akhir hayatnya Allah melengkapinya dengan apa? Dengan membersihkannya. Karena setiap manusia tidak maksum, mesti punya dosa dan kesalahan, dan itulah pembersihnya. Dan sakratul maut yang menimpa seseorang itu, Aisyah meriwayatkan begini,
dalam hadis riwayat Tirmizi, ini sahih, ditahqiq oleh beberapa ahli hadis. Beliau mengatakan, Aisyah berkata, sungguh aku tidak pernah merasa iri dengan mudahnya kematian seseorang setelah aku melihat beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja, manusia paling dekat kepada Allah, merasakan sakratul maut. Nabi mengatakan kepada Aisyah, lil mauti sakarat. Kematian itu ada sakaratnya, ada keguncangannya, dan aku merasakannya. Dan Aisyah mengatakan, saya tidak iri dengan mudahnya kematian orang setelah aku melihat kematiannya sendiri Rasulullah itu begitu berat. Ini hikmah bagi kita, bahwa kematian ini memang sakaratnya itu berat. Dan tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di detik-detik itulah iblis akan berupaya untuk memalingkan manusia agar dia bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarat mungkin tidak ada yang bisa didengarkan. Mungkin ada yang talkinkan kita, memegang tangan kita, kemudian berkata, kalau dirasa ikuti kak, tidak ada yang didengar. Siapa yang akan menolong kita kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembirakan dengan surga. Dan saya kira alhamdulillah beberapa malam ada ceramah takziah juga menyampaikan tentang balasan atas segala kebaikan itu adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita yang masih diberikan oleh Allah sisa umur, karena umur dengan usia itu berbeda. Ya, ada ulama kita menyebutkan begitu, membedakan antara usia dengan umur. Umur itu adalah hidup yang telah kita lalui dengan kebaikan. Ya, sementara usia itu ya umur kita sekarang ini. Jadi kalau kita pernah muda melakukan maksiat, meninggalkan kebaikan dan banyak kemaksiatan, di akhir-akhir baru 5-10 tahun ini kita melakukan kebaikan, maka itulah hakikatnya umur kita. Inilah hakikatnya umur kita, kita gunakan untuk kebaikan, untuk berbuat ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi usianya 60-70 tahun. Maka ada ulama mengatakan, umur saya baru 30 tahun ini, padahal usianya sudah 70 tahun. Karena betul-betul di umur 30 terakhir itulah, 30 tahun terakhir, dia memberikan semua potensi-potensinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, bagi kita yang diberi kesempatan di usia seperti ini, tentu saja kita sering mengantar jenazah sampai ke kuburan untuk tazkiratul maut, agar kita juga mengingat kematian. Tapi persoalannya adalah seberapa sering kita mengantar, tetapi seberapa banyak kita mengambil pelajaran dari mengantar. Dengan mata kepala kita sendiri melihat apa yang dibawa oleh seseorang yang masuk ke dalam liang lahat. Tidak ada satupun yang dia bawa, ditinggalkan oleh keluarganya. Namun setelah kita balik dari sana, godaan hawa nafsu, kita kembali melalaikan sholat kita. Lebih banyak waktu kita habis sia-sia, dan kita tidak membaca Al-Quran, padahal kita tahu itu adalah kebaikan. Kita bertemu dengan kawan-kawan kita, obrolan yang kita bicarakan itu juga hari ini, itu juga yang kemarin, itu juga 3 hari yang lalu. Kalau ketemu besok itu lagi. Dan setiap kita memang menghindari kematian. Allah SWT berfirman, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang selalu engkau lari darinya, maka pasti dia akan
mendatangimu dalam keadaan apapun, siap atau tidak siap, kita selalu menghindar. Coba kalau kita ditanya, siapa di antara kita yang mau bersegera menyusul almarhum? Ada yang mau kesini tangan? Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga husnul khatimah. Amin. Dikabulkan doanya. Tapi kalau kita ditanya, siapa yang mau memenuhi panggilan Allah untuk berkunjung, berhaji dan umrah ke Baitullah, dan itu gratis? Saya juga. Siapa yang mau menerima undangan gratis ke Masjidil Haram, haji dan umrah, maka insya Allah pasti kita menginginkan itu. Bagi seorang muslim, matinya tubuh itu bukan musibah besar. Dia adalah musibah kecil. Dia adalah kematian kecil. Tetapi yang menjadi musibah bagi seorang muslim dan kematian besar adalah ketika matinya hati seseorang. Sering lagi mengantar orang ke kuburan, mentalkinkan, bertakziah. Hati kita masih mati, belum mudah tersentuh untuk melakukan kebaikan, belum bermujahadah. Aku meloki masem pajang. Kalau kita mau sholat, kita sholatnya buru-buru, karena urusan dunia lebih kita berikan waktu luang. Sementara waktu untuk ibadah buru-buru, padahal kita tahu semua itu akan kita tinggalkan. Nah, inilah matinya hati terhadap kebenaran, tidak peka lagi terhadap kebaikan. Maka inilah musibah terbesar bagi seorang muslim. Karena itu hati kita ini juga memang harus senantiasa dihidupkan dan dilembutkan. Dan matinya seorang muslim, matinya jasad seorang muslim itu belum berakhir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati itu, yakni membangkitkan mayat dari kuburnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami pula yang menuliskan apa-apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia dan jejak-jejak perbuatannya. Jadi setiap muslim yang meninggal itu ada asarnya, ada jejak-jejak perbuatannya. Dan seseorang, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun dia sudah meninggal, maka tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan. Dalam sejarah Islam kita mengenal para imam mazhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal adalah generasi awal umat Islam. Sudah 1000 tahun lebih sejak meninggalnya beliau. Jasadnya meninggal, tapi namanya hidup sampai sekarang. Dan berapa banyak pahala mengalir kepada beliau karena kebaikan-kebaikannya, ilmunya yang luas yang didedikasikan untuk umat Islam, dan darinya kita mengambil faidah dan manfaat ilmu-ilmu fikih dari mereka. Nah, kita pun akan meninggalkan jejak-jejak. Kalau bukan jejak kebaikan, maka itu adalah jejak keburukan, dan ini pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena itulah kehadiran kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, pada malam hari ini sekaligus menjadi saksi atas amal soleh beliau, kebaikan almarhum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, beramallah, karena sesungguhnya
Allah melihat amal kebaikanmu. Tidak ada yang luput. Rasulullah pun begitu, akan menjadi saksi atas amal-amalmu kalau itu taat di atas sunnah. Demikian pula umat Islam akan menjadi saksi. Kita semua menjadi saksi-saksi atas apa yang dilakukan oleh almarhum selama hidup di dunia, bermujahadah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang mulia. Sebab dakwah itu mengajak kepada kehidupan yang akan datang, mengajak kepada hari akhirat, mengajak kepada Allah, keistimewaannya. Kan orang berbicara tentang hal yang gaib, surga, neraka, pahala, pernah kita lihat semua? Tidak pernah kita lihat semuanya. Perkara gaib yang kemudian diterima dengan keimanan. Ada orang mengajak ke sana, tetapi ternyata orang itu tidak meminta imbalan. Demikianlah kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik seruannya selain orang-orang yang mengajak kepada Allah, da'u ila Allah, mengajak kepada Allah dan hari akhir untuk taat kepada Allah. Mereka itu tidak meminta imbalan, padahal mengajak kepada Allah. Sementara dalam kehidupan dunia kita banyak orang berbicara, itu meminta imbalan, sementara bukan mengajak kepada Allah. Kita menyaksikan banyak orang berbicara, berapa upahnya? Dia pembicara, bukan mengajak kepada Allah. Disinilah hebatnya, sehingga Allah menyebutkan ahsanu qawlan itu adalah da'a ilallah, karena mengajak kepada yang gaib tapi tidak meminta imbalan. Di dunia ada yang meminta imbalan. Mohon maaf, misalnya seperti dukun. Dukun itu berbicara tentang hal yang gaib. Ada barang hilang, dia tidak tahu, dia tidak ada di situ. Ada orang sakit ini, sakit itu, dia nggak diagnosa, tapi tiba-tiba dia mengatakan, saya akan mengatakan kepadamu tentang perkara gaib. Gaib juga, tetapi ternyata sebelum itu, apa maharnya? Ayam hitam, cincin, dan lain sebagainya. Mereka meminta imbalan, dan para dai-dai tidak pernah meminta imbalan. Inilah perkataan yang terbaik menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jejak almarhum kita bisa jadikan sebagai inspirasi bagi kita. Tidak perlu hal yang besar, yang kecil yang sudah kita lakukan, yang kita mengajak saudara-saudara kita untuk mengamalkan ajaran agama ini. Sebab jalan keselamatan tidak ada jalan lain kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu, para asatidz, orang tuaku sekalian, para sahabat, dan semua yang berkenan hadir pada malam hari ini, terakhir sebagai penutup, bahwa tentu kita dalam mengarungi kehidupan ini ada pasang surutnya. Kehidupan kita ini ada pasang surutnya, namanya manusia. Maka teruslah kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaharuilah iman kita dengan banyak bertafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mengantarkan kita pada keimanan. Dan kemudian bekalilah kalbu kita agar dia menjadi hati yang lembut dengan banyak melakukan zikrullah. Kalimat la ilaha illallah afdalu zikri la ilaha illallah. Asbab kalimat ini insya Allah akan melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran, melihat saudara kita segala kebenarannya mudah untuk kita tiru. Inilah bagian-bagian dari usaha kita untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan tafakkur dan zikrullah, dan kemudian meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iltizamun, senantiasa berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan
menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah akan menjaga kita sampai akhir hayat kita. Semoga kita bisa husnul khatimah, kita mampu melewati sakratul maut langsung dalam perlindungan dan penjagaan malaikat. Bukan lagi kita sekarat, tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohonkanlah seluruh rahmat senantiasa dalam hidup kita ini agar meraih dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah singkat yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tadi Ustaz terima cukup ya? Baik. Demikian, dan segala apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum, Dalfa, Ustadz Dalfa dan kita semua. Mana mau mangir? Ada lagi Om? Pada malam kemarin ada testimoni dari dua saudaranya, Om Amir sama Om Coba. Mungkin malam ini dari Ustadz Irwan, mungkin Ustadz Irwan bisa ikut memberikan satu dua pernyataan mengenang satu singkat ya, satu dua kata. Tadi sudah kita ikuti tausiah wejangan, masya Allah, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita insya Allah. Tapi sedikit satu dua kata. Banyak kata juga enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulih kirim amma ba'd. Intina digaga cece. Beliau ini masya Allah asbab hidayah, terutama bagi saya juga. Pengorbanan beliau di awal-awal dakwah, merasakan bagaimana intimidasi. Beliau sabar ya. Tidak ada sih yang paling berkesan bagi saya beliau ini selama sama saya, hanya lucu-lucu saja yang banyak. Iya, tapi lucu-lucunya dalam kerja dakwah. Kami pernah jalan sama-sama, ketemu dengan anak KKN dari UNEN. Dia tanya, Pak Haji apa bikin di sini? Dia bilang, Pak Haji saya juga KKN. Ina tua lagi. Dia bilang, kau KKN apa? Dari UNEM. Apa itu kuliah? Kuliah kerja nyata. Pas saya juga KKN, kuliah kerja Nabi. Ini yang tidak pernah dilakukan Pak. Banyak tidak lakukan kuliah kerja Nabi. Ini mau diterapkan ini Pak. Insya Allah 4 bulan insya Allah. Pak Amir sudah siap 4 bulan. Tinggal angkat tasnya. Iya. Bilang aja itu. Paling sih nganu DPR lah harus serunya ke bawah. Iya. Iya. Jadi beliau ini masya Allah, mau dibilang ya tidak enaknya juga, bilang tidak ada kapan dosanya. Iya. Risaunya tinggi. Ada orang sakit kita bersumpah madareke, raring. Ini target dakwah, jangan tinggalkan dakwah, kerja dakwah, ajak kebaikan. Padahal sakit ini, nak perengi. Apakah gengsi nampakkan sakitnya? Tapi tidak, semangat dakwahnya tinggi, masya Allah. Beliau ini tidak pernah kena lelah. Diajak teman-teman untuk sama-sama jalan atau ada takaza, tidak mau juga. Kalau kita biasa monoko-noko, apa mian itu diajak tidak mau. Dia tidak bisa, dia jalan sendiri.
Assalamualaikum, Sasiruan, iya mage. Maduka. Manoding. Mamotor ka din na maricha pa kita ko. Dakari mo to na maricha pa kita ta. Iya. Tapi begitu bercanda-bercanda saja. Memang betul. Karena kenapa? Beliau semangatnya dalam kerja dakwah, Masya Allah. Ini yang dibilang tadi malam Pak Ustaz. Tadi ikuti beliau. Iya, dia na salah na jalan. Iya. Dan perkataan yang terbaik ini Pak mengajak. Ini susah sekali mengajak sebenarnya. Jangan mengajak orang, mengajak istri saja itu bukan perkara mudah. Iya, nah banyak sekarang udah digalah sama istrinya. Saban salah Pak, salah nafkahi. Kita hanya sibuk nafkahi lahirianya, bedanya, kilahnya, skincare-nya. Padahal itu tidak menyebabkan dia celaka nanti di akhirat. Iya, itu haji jujur yang kasih tahu kan? Ustaz, ikat baik mana sih? Macilah mati di sini mending Allah Taala gara-gara cila. Bah. Jadi kita nih jalan sampai Takasa ke Mamuju ke mana? Takasa bencana, Masya Allah. Beliau ini tadi malam sedengar ada orang kita lihat Pak. Betul-betul kita terkesan ingat akhirat, ingat Allah. Beliau menyampaikan sesuatu itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Masya Allah. Ada beliau di sekitar kita ini. Kita ini dia baru mau beli kapan roh. Iya. Jadi kepada beliau ini Masya Allah, tidak ada kata-kata selain daripada amal jariah beliau ini Masya Allah, menjadi penyelamat beliau dalam kuburnya dan kelak di akhirat dibangkitkan bersama para syuhada, para orang-orang pejuang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita mendapat tilas Pak. Taskil kayak ini, ikuti ini, tidak ada jalan lain. Iya, tapi hati-hati, musuh terbesar bukan di luar rumah, ada di dalam rumah. Rasulullah musuhnya bukan orang lain, pamannya sendiri. Kalau bapak pergi sholat, orang bilang gue melupa yang kesipa melupa diri jamaah. Kinulu, coba-coba aja orang. Ditahu kau Ustaz bata kah? Lain ngama balina kemapaiwang, oh caranya mengajak yang salah. Kalau kita tahu saya neraka. Ada tanya kemarin Pak, kenapa katanya Ustaz hanya kebaikannya, keuntungannya terus disampaikan? Kenapa bukan kerugiannya? Ini manusia Pak, tidak pernah belajar rugi. Cenderung dia keuntungan terus. Baca ramah apa ini? Sini. Kata-kata mina. Gak bilang saya bikin malang keempat. Ini sesuai. Jadi mengajak dihadirin oleh Allah Ta'ala memang perlu kesabaran, perlu kekuatan, perlu ketabahan. Bukan orang yang mau diperbaiki, tapi diri kita yang mau diperbaiki. Begini pesan beliau, luruskan niat kita. Jangan sekali-sekali ada niat untuk memperbaiki orang. Alienan pada ceni, maka madecen alien insya Allah kau akan menjadi contoh, jadi panutan seperti halnya beliau. Iya, tapi mungkin meninggal baru ditahu semua kebaikannya beliau. Iya, di sini baru ditahu kebaikannya beliau. Ini kebaikan beliau di dunia tidak terkenal, tapi di langit Masya Allah jadi saksi para malaikat semua. Inilah usaha yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menampakkan diri, tidak minta imbalan Ustaz nih, tapi kalau ada yang kasih Alhamdulillah, terima, jangan ditolak Pak, untuk menjaga perasaannya orang. Iya. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama doakan beliau, mudah-mudahan ada yang mendapat tilas daripada kerja beliau. Ada generasi. Iya. Kalau tidak ada generasi nih Masya Allah, beliau ini satu kali bergerak, ring-ring satu di Maros bergerak semua. Iya, tidak pandang gengsi dia. Banyak orang diselamatkan baik dalam pernikahannya. Iya. Barapu amunda cukup bah jokai wang macam ni. Bukan cari sumbangan Pak, cuma menyampaikan saja orang ada saudara kita. Ada yang mau masuk pondok pesantren, beliau tadi malam diceritakan oleh Ustaz Mujahid bagaimana cara Masya Allah komunikasinya beliau dengan almarhum Ciruntun. Iya, Karguzari ini juga jalan pesantren di Carangki. Iya, sama Ustaz Haji Zainuddin.
Alhamdulillah, asbab pengorbanan beliau, saya juga dapat hidayah. Saudara-saudara kita, teman-teman dapat hidayah. Iya, padahal beliau tidak pernah paksa kita. Nah, kita angamir dari akhlaknya. Dia perlihatkan dia punya akhlak. Dia perlihatkan dia punya ikram, memuliakan saudara muslim. Bahkan diserang sama pihak-pihak tidak pernah juga. Kalau kita itu baik menentang itu. Iya, saya lihat beliau waktu di Babul Hasanah, senyum-senyum saja, diam, tidak pernah membalas, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Beliau bertahan saja. Dan alhamdulillah, asbab kesabaran beliau, asbab keikhlasan beliau, banyak yang dapat hidayah. Insyaallah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kemalangan jadi mencuci cara aman. Ya, dan sekali lagi, dan senantiasa mengenang beliau bukan cuma di saat 3 hari, 4 hari, 7 harinya, 40 harinya, dan bagaimana kita mengenang beliau, kerja beliau, usaha beliau, dan mendapat tilas daripada kerja beliau. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Siap, siap tasnya. Semuanya. Insyaallah. Ya, jadi ya ini bagian dari yang almarhum selalu perjuangkan selama hidup. Jadi semoga kita bisa teruskan ya. Allahumma amin. Dan kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat Nabi Muhammad SAW ya, tidak ingin melihat umat ini dipecah-pecah ya. Beliau selalu menerima semua umat Nabi Muhammad SAW ya. Dan mungkin kemarin dari Mamir ya, satu terakhir mungkin dia Mamir ya, dari mewakili ponakan dan cucu-cucunya almarhum Sam Sodik, mungkin bisa kasih 1-2 kata-kata mengenang nenek Lolo, kakek Lolo. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Saya tidak sengaja diceramah, tapi mudah-mudahan tidak. Alhamdulillah ya, saya punya banyak kisah yang spesial dan mengagumkan bersama beliau rahimahullah, tapi hanya akan menunjukkan beberapa saja. Dan beberapa yang saya dengar dari testimoni juga bikin saya kaget, Masya Allah. Dan itu saya semakin kagum dan berbangga menjadi bagian orang yang terhubung rahim dengan beliau rahimahullah. Ya, ada perkataan adik saya kemarin yang saya tidak tanya, tapi tiba-tiba saja dia bilang, ini yang bagian testimoni dari keluarga anak cucu ya, kan saya cucunya ini. Dia bilang, dia tiba-tiba saya duduk di sampingnya, beliau mengatap dan bilang, beliau sosok inspiratif. Selalu saja kalau saya bicara dengan beliau, pasti yang dibahas adalah akhirat. Saya tiba-tiba, oh iya ya, setiap saya ngobrol pasti akhirat. Saya biasa bahas dengan, saya panggil ini Lolo, bahas politik, bahas pendidikan, bahas sosial, pasti dihubungkan dengan Allah, Rasulnya, dan agama. Selalu seperti itu. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya Allah, Rasulnya, dan agama di dalam hati beliau rahimahullah. Dan satu adab dan akhlak beliau yang beliau tunjukkan terakhir kali kami bertemu beliau ya, ketika sakit, pasti berdiskusi lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah dan agama ini. Ya, dan salah satu diskusi kami di waktu tersebut yang saya mau bahas adabnya, ketika ada perkataan ulama atau ayat Al-Quran atau hadis Nabi, kadang beliau minta itu diulangi dan dia lebih sama mendengarnya. Itu adab, dan itu biasa juga. Saya pernah mendengarkan Imam Malik itu suatu waktu menyampaikan hadis, digigit kalau digigit dia tidak bergeming. Begitu mengagungkannya hadis Nabi, dia selesai membacakan hadis,
baru dia sampaikan saya dikit kali genting karena begitu agungnya perkataan hadis itu. Jadi yang saya kesani setiap ada hadis. Jadi kalau saya ngobrol ada hadis yang saya ulang, ada ayat, beliau memperbaiki posisinya terus diulang kembali. Hadis itu, ayat itu, perkataan ulama itu. Jarang orang kita temukan seperti itu. Itu menunjukkan dia mengagungkan kalimat tersebut. Dan di antara kalimat yang kami ulang-ulang itu, di antara perkataan ulama, mungkin amal kita semua tidak kita tahu ini amal kita diterima atau tidak, sholat, ibadah kita yang lain, puasa sebenarnya. Tapi kalau kita ridho dengan ketetapan Allah terhadap diri kita, insya Allah Allah ridho kepada kita. Jadi di momen beliau sakit itu, beliau mengulang-ulangi itu. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, tidak semua orang yang pola hidup makanya itu berantakan itu sakit. Enggak semua ya. Ada juga orang sehat sakit tiba-tiba tumor dan seterusnya, kita tidak tahu. Sesuai hikmah Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Tapi ketika itu menimpa diri kita, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mengeluh? Apakah kita meratat? Atau kita tetap senantiasa menerimanya dengan lapang, ridho dengan ketetapan Allah tersebut? Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah ini, insya Allah itu alamat Allah ridho kepada diri kita. Dan kita berharap, saya berharap dan kita mendoakan karena Allah meridhoi beliau rahimahullah. Dan ini bagi saya berkesankan, itu pertemuan saya yang terakhir dengan beliau. Jadi ridho Allah adalah pencapaian tertinggi seorang manusia. Jadi manusia terbaik setelah Nabi itu para sahabat, dan di mereka dibeli radhiyallahu anhu. Jadi Allah ridho kepada mereka. Jadi biar kita miskin, biar apa kita di muka bumi ini, selama kita tinggalkan muka bumi ini dalam keadaan Allah ridho kepada kita, itulah kita yang paling sukses. Maka jalan itulah yang harus selalu kita raih, selalu kita usahakan setiap hari. Dan Rasulullah SAW mengajarkan satu kalimat yang kalau kita baca 3 kali dalam pagi hari dan kita baca 3 kali dalam sore hari, insya Allah kata Rasulullah berhak memberikan keridhaannya kepada kita. Kalimat yang kita sering dengarkan, tapi kalau kita baca 3 kali sehari, di pagi hari di ibadah subuh, dan 3 kali di sore hari ibadah asar atau ibadah maghrib, insya Allah memperkenankan ridhonya kepada kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau kita baca 3 kali itu di subuh hari, 3 kali di sore hari, setiap hari, bukan cuma kita ucapkan, tapi coba kita hayati sebagaimana beliau rahimahullah ketika mendengarkan hadis Nabi, perkataan Allah, perkataan ulama, beliau menghayatinya, mendengarkan baik-baik, dia merenungkan apa maksudnya dan berusaha diamalkan semaksimal yang bisa beliau lakukan. Maka mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau. Kita semua meninggal berpisah, kita menjaga kalimat itu, kita istiqomah di dalam kehidupan kita dengan kalimat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semuanya, kepada beliau, dan kita dikumpulkan di akhirat semua dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan terakhir momen ini juga penting untuk kita memahami sakit itu. Sakit itu bukan tentu tanda Allah marah sama kita. Kalau itu tanda Allah, kenapa Allah memberikan sakit kepada Nabi Ayub alaihissalam? Yang dalam saya panjangnya, saya dia semerenung, kenapa Nabi Ayub ini dikasih sakit sama Allah, yang sakit tidak pernah diberikan sebelumnya dan setelahnya, dalam waktu yang panjang, dan Nabi Ayub tidak mengeluh alaihissalam. Bahkan dia malu berdoa untuk sembuh karena kesehatannya lebih lama daripada sakit yang dia alami. Sakitnya dia itu adalah cintanya Allah kepada dia. Selama tentu dia menerima itu dengan lapang dada dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita tidak katakan dia bersedih. Insya Allah kakek Lolo ini berbahagia setelah kematiannya. Seorang muslim itu
kematian adalah waktu paling bahagianya. Kenapa? Akhirnya dia berjumpa dengan Allah. Zat selama ini yang dia sujudi, dia berdiri, ketika ada urusannya dia tinggalkan kalau Allah memanggil. Dia menghadap kepada Allah, berdiri di depan Allah, ruku, sujud kepada Allah. Dia menghamparkan dirinya, merendahkan dirinya, berserah diri kepada Allah. Dia serahkan, waktunya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya, jiwanya dia serahkan kepada Allah. Maka salat, maka perjumpaan dengan Allah adalah puncak kebahagiaannya. Akhirnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menceritakan bahwa orang-orang surga ketika dikatakan kepadanya, ya akan ada tambahan nikmat yang lain kepada mereka. Mereka mengatakan, apa lagi, semua di surga. Ya, kemudian dibuka hijab, mereka berjumpa dengan Allah. Disitulah mereka merasakan, itulah nikmat yang paling besar yang mereka rasakan. Kita selalu merindu-rindukan surga, nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersungguh-sungguh mempersiapkan perjumpaan dengan Allah, ketika Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada urusan yang lebih penting daripada Allah di dalam hidupnya. Dan beliau rahimahullah orang yang memperjuangkan itu kepada manusia sebanyak semampu yang bisa beliau lakukan. Dan semoga ini menjadi bekal yang sangat penting untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk kerinduan kepada beliau. Dan kita ingat Aisyah, Fatimah, ketika dia dibisiki Rasulullah bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, Fatimah menangis. Tapi kemudian dibisiki 2 kali, beliau tersenyum. Aisyah kemudian bertanya, kenapa kedua kali tersenyum? Aisyah Fatimah ceritakan, waktu pertama saya dikasih tahu beliau sudah akan meninggal. Jadi tentu Fatimah bersedih akan berpisah dengan bapaknya. Tapi ketika ditanya lagi, kau dari anggota keluarga aku yang akan pertama bertemu, menyusulku, maka beliau tertawa. Jadi kematian itu bukan kesedihan bagi seorang muslim, tapi justru puncak kebahagiaannya. Karena akhirnya dia tinggalkan dunia yang lelah ini, berjumpa dengan Allah penciptanya yang memberikan dia rezeki, mengalirkan darahnya, mendetakkan jantungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang rindu dengan Allah, dia akan bersungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah Allah, terutama salat di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih banyak Sam Sodik, cucunya almarhum ya, dari Om Ali ya. Dan alhamdulillah bagaimana Om sudah gini ya. Baik, ya baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada semua yang sudah hadir, yang saya rasa dari testimoni awal, dari tausiah wajangan Ustaz Dalfa sampai di testimoni terakhir, semuanya kita sepakat tentang yang disampaikan oleh almarhum sepanjang hidupnya adalah untuk jadi orang yang bertakwa, jadi orang baik ya. Dan untuk bertemu dengan beliau, bertemu dengan orang-orang baik yang kita kenal sepanjang hidup kita, jaga ketakwaan kita. Yang Allah SWT berfirman, al-akhillau yawma idin adu illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia, orang-orang yang baku geng-geng ya, baku teman di dunia, baku menangis berpisah di dunia, tetapi kalau tidak diteruskan dengan takwa justru jadi musuh nanti di akhirat. Ya, jadi biar kita bisa jadi tetap jadi sahabatnya almarhum, bisa jadi tetap jadi ponakan almarhum yang disayangi, bisa berkasih sayang sampai di akhirat. Selepas ini kita jaga terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sebelum sebelum doa nanti ke Kadang Fadi, insyaallah ada satu, kapan tidur kami? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu Bapak minta
menulis sesuatu, tetapi karena sudah susah di beliau tulis, jadi kata mama, rekam saja Pak. Ada 3 kata-katanya beliau untuk kita semua. Saya perdengarkan dulu sedikit suaranya beliau. Selalulah berpikir baik. Buat baik. Ini beliau sudah terkreditatif ngomongnya. Berpikir baik. Supaya kau menjadi orang yang baik. Kata-katamu baik. Untuk menjadi orang baik. Ya, itu ya, itu wasiat beliau ya. Semoga kita semua bisa berpikir baik ya, dan berkata baik, dan untuk jadi orang baik. Saya rasa kita sebagai muslim, berpikir baik adalah agama, dan berkata baik adalah agama, dan menjadi orang baik adalah orang yang baik agamanya. Itu yang selalu beliau maksud dan beliau bawakan insya Allah. Dan terakhir kami mohon persediaan pada Ustaz Alfa untuk bisa memimpin doa. Baik, terima kasih atas kesempatan dan amanah yang diberikan. Bapak, Ibu, orang tuaku, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa demi almarhum agar diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semua agar senantiasa diberikan hidayah, taufik, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ketaatan ini. Baik, kita awali dengan membaca istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kehilafan kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan taradahu wa dakhalna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma salli 'ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفذ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إن وعدك حق وإن الجنة حق وإن النار حق. اللهم اغفر للمتوفى المرحوم شهر السنران وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأخلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة وقلبا خاشعا
ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والممات بعد الموت. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Jazakumullah khair. Sekali lagi kepada semua yang hadir, para sahabat-sahabatnya Pak, sahabat-sahabat perjuangan dalam dakwah, sahabat perjuangan di masyarakat, para alim ulama, para tokoh-tokoh, ya semua yang pernah punya cerita masing-masing. Semoga ada kesempatan untuk kita saling bercerita lagi tentang almarhum, insyaallah, untuk meneladani, untuk kita jadi orang baik semua, insyaallah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 2 dos ini, gue ini ayam, nasi. Iya. Satu orang 2. Oh, begini. Gue gampang banget. Mana ya nasi? Ini 2 sama nasi. Ada bilang kamu. Itu ambil itu. Ini. Materi lama bersama kembali. Oke, ada.
Iya, menyukai. Berapa ngasih kan? Nanti. Biar masih mau. Kalau dia ditanya, man rambutnya di mana? Ya. Hah? Mana rambutnya? Ada satu dah. Sampuri. Mana Afla?
ada yang bicara. Kami bilangnya sebelum bicara kita tinggal proses gimana sahabat-sahabat yang mau. Kemarin nggak begitu ada kedua. Kan itu semuanya coba sama orang. Gimana yang nasihatnya? Apa? Aman. Dia lupa kalau publik memang beliau bisa dibilang tidak wafat. Kalau Yukudi itu mana Sarif tidak Omar. Kalau saya tidak minta aja. Ada minta sana ibu Oh, jangan sedih. Sama ada yang kata saya. Di mana ini dapat? Di mana ini dapat? Lapar ya. Sana Mina di mana? Ayo bicarain. Sana mi masih ada. Sana mi sana itu Lagi Ramadan ini ya. Ini harus dicontohi. lalu nak cari satu. Ya, ada Mina. Besok dicari. Besok nih. Kada kaji rumah. Saya kaji rumah dah. Besok pi. Ada di orang di belakang Jadi guru yang harus mengikuti murid. Balik gitu. Ternyata murid tetap balik. Balik sekarang. Katanya mengikuti. Ada nggak? Mau tambahin? Ini.
Mana kita? Oh di Bogor. Di mana? Di mana di Bogor? Saya tinggal di Cibinong kan? Siapa? Yang mana kak? Akun itu Iya, iya. Perbatasan saya mau Cara ya, udah bicara. situ rumah biasa bapak tadi situ. Apa ini mana yang mana? Apa? Siapa? Ada Bekasi. Oh iya pernah yang